Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat sore hari ini kita kembali datang bersyukur kepada Tuhan. Kita datang kembali untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Dia Allah yang sungguh baik dalam kehidupan kita. Kita akan memulai ibadah kita saat sore hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa yang baik dalam kerajaan surga, sore hari ini kami sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh sehat sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu dalam hidup kami. Sebagai ucapan syukur kami mau memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu saat sore hari ini. Tuhan pimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Tuhan urapi setiap kami, seluruh jemaat-Mu. Tuhan urapi semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Bapak, Ibu, dan Saudara, selamat sore. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu yang masih boleh kami rasakan sampai dengan sore hari ini. Kami bersyukur buat berkat kesehatan yang masih Tuhan berikan untuk kami, untuk keluarga kami, untuk orang-orang yang ada di sekitar kami, orang-orang yang kami kasihi. Terima kasih Tuhan buat kesempatan kami boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biar apa yang kami lakukan sore hari ini mempermuliakan nama Tuhan. Ibadah online sore hari ini Tuhan memberkati, supaya bukan hanya sebatas rutinitas, tetapi kami sungguh-sungguh melakukan karena kami rindu akan Engkau, sehingga kami merasakan kehadiran-Mu, kami merasakan hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan jalannya pemberitaan firman Allah pada sore hari ini. Tuhan urapi hamba-Mu, sehingga apa yang disampaikan semuanya sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari sore hari ini kita membaca bersama-sama sebuah ayat yang terambil dari Yesaya pasal yang ke-43, ayat yang ke-7. Kita hanya membaca satu ayat saja. Yesaya pasal yang ke-43, ayat yang pertama, ayat yang ke-7 maksud saya ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Bapak Ibu, ketika Yesaya menuliskan kitab ini, yang dapat kita ketahui adalah sebenarnya bangsa Israel sedang dalam masa pembuangan. Jadi bangsa Israel itu sedang dibuang ke Babel. Kenapa mereka dibuang ke Babel? Ya karena mereka melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mereka berdosa kepada Tuhan. Apa sih sebenarnya yang mereka lakukan sehingga mereka pada akhirnya dihukum oleh Tuhan dan diserahkan kepada Babel? Bapak Ibu, sejarah mencatat bahwa bangsa Israel ini adalah bangsa yang tegar tengkuk gitu ya. Bangsa yang jatuh bangun di dalam dosa. Kalau kita mempelajari perjanjian lama, sejarah Israel memang demikian. Mereka menyenangkan hati Tuhan, tapi terus kemudian mereka melihat bangsa-bangsa lain yang punya Allah yang dapat dilihat. Nah, hal ini juga terjadi pada masa Yesaya. Mereka melihat Allah-Allah yang dapat kelihatan di bangsa-bangsa sekitarnya, lalu mereka juga menginginkan hal yang sama. Pada akhirnya mereka jatuh di dalam penyembahan berhala,
dan itu membuat Allah murka gitu ya. Lihat saja salah satu contohnya ketika Musa naik ke Gunung Sinai di dalam Keluaran pasal yang ke-19 gitu. Lalu ketika Musa turun dan Musa melihat bangsa Israel membuat sebuah patung ruangan dari emas, kemudian Allah sangat murka dan menghukum mereka. Bapak Ibu, apakah menyenangkan hidup di dalam pembuangan? Tentu tidak menyenangkan. Gerutu gitu ya, cemooh, omelan gitu. Bahkan mungkin sebagian dari bangsa Israel berkata, kita ini kan umat pilihan gitu ya. Kenapa Allah harus menghukum kita? Apakah Allah itu tidak mengasihi kita? Bapak Ibu, kondisi yang dialami oleh bangsa Israel mungkin juga seringkali kita alami gitu ya, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Akhir-akhir ini mungkin kita juga seringkali bertanya, kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan ini harus terjadi kepada kami, kepadaku, kepada bangsa ini, bahkan kepada seluruh dunia? Apakah Allah tidak mengasihi kita? Apakah Allah tidak mengasihi umatnya? Bapak Ibu, Allah sangat mengasihi umatnya. Karena itu ketika kita memperhatikan Yesaya pasal yang ke-40 sampai yang ke-66, beberapa buku mencatat bahwa sebenarnya Allah sedang memulihkan bangsa Israel. Dan ketika Allah menghukum mereka, itu adalah bukti kasih Allah kepada umatnya. Bapak Ibu, ketika kita memperhatikan Yesaya pasal yang ke-43, terutama ayat yang ke-7, ada beberapa hal yang bisa kita pelajari. Hal yang pertama yang dapat kita pelajari dari ayat yang kita baca pada sore hari ini adalah di kalimat yang pertama dikatakan, semua orang yang disebutkan dengan namaku. Bapak Ibu, dikatakan semua orang yang disebutkan dengan namaku. Namaku itu siapa sebenarnya? Nah, kalau kita merujuk di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-11 ayat yang ke-26, ketika orang-orang percaya itu berkumpul, disitulah pertama kali orang-orang percaya itu disebut sebagai orang Kristen. Nah, Kristen ini seringkali disebut dengan Kristianos di dalam bahasa Yunani, yang secara sederhana pengertiannya adalah pengikut Kristus gitu. Jadi kita ini adalah pengikut Kristus, Bapak Ibu. Bukan hanya diciptakan seperti Kristus gitu ya, tetapi kita ini adalah pengikut Kristus. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, Kristianos, yang artinya pengikut Kristus. Nah, seperti apa sebenarnya pengikut Kristus itu? Pengikut Kristus menurut saya ya harusnya sama dengan yang diikuti. Kalau Kristus meneladani tentang kasih, meneladankan tentang kasih, maka sebenarnya kehidupan kita pun harus menunjukkan kasih yang sama seperti Kristus. Kalau Kristus itu penuh dengan belas kasihan, maka seharusnya hidup kita penuh dengan belas kasihan. Nah, di ayat yang ke-7, Allah melalui Yesaya jelas berkata bahwa semua orang itu adalah pengikut Kristus. Bukan hanya itu, Bapak Ibu. Kalimat selanjutnya mengatakan bahwa yang kuciptakan untuk kemuliaanku. Jadi orang-orang yang disebut sebagai Kristen, orang-orang yang disebutkan dengan nama Kristus, memiliki sebuah tujuan, Bapak Ibu. Hal yang kedua yang dapat kita pelajari dari pernyataan Yesaya adalah tujuan kita diciptakan. Berpuluh-puluh tahun kita hidup gitu ya, sampai sekarang kita hidup. Bapak Ibu, apakah kita memahami apa sih yang menjadi tujuan hidup kita? Memiliki rumah mewah, memiliki mobil gitu ya, atau hal-hal yang lain, apakah itu menjadi prioritas dan tujuan utama dalam hidup kita? Atau misalkan di dalam kerohanian kita bisa berkata bahwa ya dalam hal rohani menjadi orang Kristen ya tujuanku adalah supaya aku nanti masuk surga. Apakah itu tujuan kita, Bapak Ibu? Nah, Yesaya menjelaskan kepada kita bahwa tujuan hidup kita itu sebenarnya hanya satu, yaitu untuk menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan.
menjadi alat kemuliaan Bapak Ibu. Bukan hanya untuk memperoleh surga. Kenapa demikian? Karena kalau hanya memperoleh surga, di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang pertama sampai yang ketiga, di sana kita dengan jelas dapat melihat bahwa sebenarnya ketika kita memutuskan untuk percaya kepada Allah, percaya kepada Yesus di ayat yang pertama, maka sebenarnya surga itu sudah ada di genggaman tangan kita. Kenapa demikian? Karena ketika Yesus pergi ke surga, dia akan datang kembali dan dia akan menjemput kita, membawa kita bersama-sama dengan dia ke tempat di mana dia berada. Jadi tidak perlu khawatir dengan surga. Tetapi sebenarnya tujuan hidup kita hanya satu, menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi semua orang yang disebutkan dengan nama Kristus, dengan nama Kristen, dengan nama orang percaya, itu memiliki sebuah tujuan. Dan itu seharusnya menjadi tujuan hidup kita. Tujuannya adalah menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Sama seperti bangsa Israel yang dibuang ke Babel. Allah bukannya tidak memiliki tujuan. Allah tetap memakai bangsa Israel dengan sebuah tujuan untuk menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Bangsa Babel akan melihat bagaimana Allah mengasihi umatnya, tetap memimpin umatnya, melindungi umatnya, memelihara umatnya, tidak ditinggalkan sendiri. Ketika Allah membiarkan bangsa Israel dibuang ke Babel, bukan berarti Allah tidak mengasihi. Di ayat yang kedua, kalau Bapak Ibu perhatikan dari pasal yang kita baca pada sore hari ini, di sana dengan jelas ditekankan bahwa memang masalah itu selalu ada di dalam kehidupan manusia. Entah itu bangsa Israel, entah itu nabi-nabi Allah, utusan-utusan Allah maupun kita gitu ya. Pernyataan engkau akan melalui sungai-sungai, engkau akan melalui air, engkau akan melewati nyala api, itu membuktikan bahwa hidup manusia itu penuh tantangan dan rintangan. Tetapi yang pasti Bapak Ibu, di ayat yang kedua juga dijelaskan bahwa Allah hadir bersama-sama dengan bangsa Israel. Allah akan menyertai mereka sekalipun mereka melewati sungai, sekalipun mereka melewati air, sekalipun mereka melewati nyala api, Allah bersama dengan mereka. Bahkan di ayat yang kedua dikatakan nyala api itu tidak akan membakar engkau. Masalah memang ada, tetapi ada jaminan dari Allah. Bapak Ibu, kondisi kita pun juga sama sekarang ini. Ada orang yang mengeluh tentang ekonomi, orang yang mengeluh tentang kesehatan gitu. Hari-hari ini kita merasa tidak nyaman, tidak enak gitu. Tetapi apakah itu menjadi alasan bagi kita untuk berkata bahwa Allah tidak mengasihi kita? Tidak Bapak Ibu. Justru saat-saat ini sebenarnya kita harus membuktikan sesuai dengan firman Tuhan bahwa kita ini dapat menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Rasul Paulus di dalam 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang kedua sampai yang keempat menjelaskan bahwa kita ini sebenarnya adalah surat terbuka. Bapak Ibu perhatikan ada kalimat dikenal di sana dan dapat dibaca oleh semua orang. Menjadi alat kemuliaan bagi saya berarti kita ini dikenal oleh orang banyak. Bukan hanya dikenal tetapi kita ini juga dibaca oleh semua orang. Bapak Ibu, bagaimana dengan kehidupan kita? Bangsa Israel Allah pakai untuk alat kemuliaannya. Begitupun juga kita. Yang menjadi pertanyaan adalah, sudahkah kita menjadi surat terbuka? Kira-kira orang membaca apa dari kehidupan kita? Membaca hal-hal yang baik? Membaca Kristus yang ada di dalam diri kita? Atau justru kehidupan kita menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita? Bapak Ibu, mari kita fokuskan. Mari kita berpikir dengan baik bahwa sebenarnya tujuan utama Allah menciptakan kita itu hanya satu, yaitu supaya kita menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan di kalimat yang selanjutnya dikatakan bukan hanya kita ini diciptakan untuk kemuliaannya, tetapi kita juga dibentuk dan dijadikan oleh Allah.
Memang kalau kita perhatikan, di ayat yang pertama itu ada kata dijadikan dan dibentuk, gitu Bapak Ibu. Nah itu kan menunjukkan bahwa sebenarnya proses kejadian kita. Di dalam Kejadian pasal 1 sampai yang kedua memang ditunjukkan bahwa Allah ketika menciptakan kita itu secara berbeda dibandingkan dengan ciptaan-ciptaan yang lain. Kalau yang lain Allah hanya berkata berfirmanlah, maka semuanya itu jadi. Tetapi di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-7, Allah memang formate kita, membentuk kita dengan menggunakan sebuah bahan. Tetapi ketika kita memperhatikan ayat yang ke-7, maka saya mendapati bahwa jika dikaitkan dengan kemuliaan, maka hal lain yang dapat kita lihat adalah kita ini sebenarnya dibentuk oleh Tuhan. Jadi lewat hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan kita, Allah sebenarnya sedang membentuk kita. Membentuk kita menjadi apa sih? Membentuk kita menjadi pribadi yang kuat, gitu ya, lebih kuat, lebih tangguh, lebih beriman, lebih dewasa secara rohani. Ujian kita tadi dari awal mengatakan bahwa kita ini mau menjadi seperti Yesus, gitu ya, yang disempurnakan selalu. Kalimat-kalimat di pujian awal mengatakan kita ini adalah bagaikan bejana yang siap dibentuk oleh Tuhan. Bapak Ibu, dibentuk itu tidak menyenangkan, dibentuk itu menyakitkan. Yohanes 15, kalau Bapak Ibu membaca, ketika ranting-ranting itu dipotong, itu pasti menyakitkan. Gitu. Bangsa Israel yang dibuang ke Babel itu menyakitkan. Tapi ketika kita dapat meresponi dengan baik, ketika kita dapat memahami dengan baik apa yang menjadi kehendak Allah, maka yakin dan percayalah bahwa prosesnya Allah itu akan kita lihat indah nanti pada akhirnya. Bapak Ibu, beberapa ayat menjelaskan bahwa sebenarnya Allah itu tetap hadir ketika kita berada di dalam proses pembentukan itu. Bahkan dialah sang pembentuk kita itu, kalau kita misalkan memperhatikan bejana di dalam Yeremia pasal yang ke-18. Allah yang membentuk kita. Pembentukannya lewat apa? Ya lewat berbagai tantangan dan rintangan yang kita hadapi. Bapak Ibu, tujuannya jelas kok. 1 Petrus 1 supaya kita semakin murni seperti emas. Bahkan kalau kita lihat Ayub pasal 23 ayat yang ke-10, di sana dikatakan ketika Allah menguji Ayub, maka Ayub akan timbul seperti emas. Bapak Ibu, bertahanlah dalam proses pembentukan Allah agar kita semakin menjadi serupa seperti Kristus, seperti yang tertulis di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-48. Mari kita menyadari sore hari ini bahwa ketika Allah memproses kita, membentuk kita, memang menyakitkan. Tetapi ketika kita memahami apa yang menjadi maksud Allah, kita akan melihat hal-hal yang indah pada akhirnya. Bapak Ibu, kita ini orang percaya, kita ini pengikut Kristus yang diciptakan untuk menjadi kemuliaan Allah. Maka bertahanlah dalam proses pembentukan. Roma 8 ayat yang ke-28 berkata bahwa segala sesuatu yang Allah lakukan, yang Allah kerjakan, pada akhirnya untuk apa Bapak Ibu? Pada akhirnya untuk kebaikan kita. Jadi jangan pernah menyalahkan situasi dan kondisi, tetapi terus pandanglah kepada Allah dan hiduplah menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Sehingga setiap orang yang bertemu dengan kita, mereka dapat berkata, iya, Yesus itu baik, Yesus itu luar biasa. Dan mereka memutuskan untuk menjadi orang percaya. Selamat menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di surga, biarlah firman-Mu sore hari ini meneguhkan kami, menguatkan kami, sehingga kami semua boleh berjalan dalam kebenaran Tuhan. Bapa di surga, kami menyerahkan keberadaan Jemaat-Mu GPPS Anugerah Muria ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya apapun yang menjadi pergumulan Jemaat-Mu Tuhan, baik pergumulan kesehatan, pergumulan ekonomi, pergumulan keluarga, pergumulan pekerjaan, kiranya Tuhan menolong mereka, Tuhan menopang mereka. Biarlah Tuhan mereka boleh
memiliki pengertian bahwa Engkau Tuhan, Allah yang tidak pernah meninggalkan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Tidak lupa Tuhan, kami juga berdoa untuk kelangsungan pekerjaan Tuhan di GBPS Anugerah Muria. Kiranya Tuhan terus mempersatukan hamba-hamba Tuhan yang terlibat dalam pelayanan, sehingga pelayanan kami Tuhan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Sertai kami, lindungi kami, pagari kami, supaya kami semua mendapatkan kesehatan yang sempurna dari Tuhan. Terima kasih, tidak lupa juga Tuhan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan untuk pemerintah yang sedang berjuang menghadapi krisis karena pandemi ini, Tuhan menolong, Tuhan satukan hati setiap pemimpin-pemimpin di bangsa kami ini Tuhan, mulai dari pusat hingga ke daerah, dari presiden sampai RT RW. Kiranya Tuhan Kau memberikan kesatuan hati sehingga mereka bisa bersinergi, bekerja sama bahu-membahu untuk menyelesaikan pandemi ini. Untuk orang-orang yang berusaha merongrong, kiranya Tuhan patahkan segala kuasa-kuasa yang berniat menghancurkan bangsa kami ini. Sehingga bangsa kami ini Tuhan tetap kokoh. Karena kami tahu bahwa Tuhan memberkati bangsa kami, Tuhan memberkati Indonesia. Sehingga hal-hal yang di luar Tuhan, semuanya akan Tuhan hancurkan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan berpisah satu sama lain. Kiranya penyertaan Tuhan tetap beserta dengan kami. Dan sebelum kami pulang, mari kita angkat tangan dan arahkan hati kita kepada Tuhan dan menerima berkat Tuhan. Kiranya berkat dan perlindungan dari Allah Bapa, kasih karunia dan hikmat dari anaknya yang tunggal, penghiburan, damai sejahtera, dan perkenanan dari Allah Roh Kudus akan menyertai kehidupan kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita terima berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Selamat sore, Tuhan memberkati, dan sampai jumpa pada ibadah online selanjutnya.